Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat belajar kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid yang kedua yang ditulis atau yang disusun oleh Al-Ustaz Aceh Zakaria hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kemarin, pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang fi'il. Ya, pembagian fi'il. Adapun yang akan kita bahas nanti ya merupakan pelengkap dari pembahasan fi'il, yaitu alat-alat baik huruf maupun isim yang nanti berfungsi atau nanti melekat pada beberapa fi'il ya. Pertamanya adalah huruf-hurufnya ya. Pertama adalah huruf-huruf yang melekat pada fi'il. Itu fi'il mudhari'. Dan sebelumnya ya kita telah melewati pembahasan tentang fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Ya, kita mengulas sedikit ya. Fi'il ma'lum itu yang disebutkan fa'ilnya ya. Ya, contohnya kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammadun disebutkan di situ, maka kataba fi'il ma'lum. Ya. Kemudian fi'il majhul yaitu yang tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalam, namun digantikan dengan pengganti fa'il yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il datangnya dari maf'ul bih, karenanya datangnya dari maf'ul bih. Kemudian cara memajhulkan fi'il ma'lum ya, apabila dia fi'il madhi nanti dia didhammahkan awalnya kemudian dikasrahkan sebelum akhir. Contohnya kataba menjadi kutiba, faradha menjadi furidha. Ya. Kemudian banyak ya. Akroma menjadi ukrima. Ya. Kemudian ya selain tadi apabila dia adalah huruf atau dia adalah fi'il yang ajwaf atau sebelum akhirnya adalah alif, maka ya, contohnya misalnya qala atau soma atau qala ya. Sini qala. Karena soma nanti tidak ada simanya. Tidak ada dipuasakan. Ya. Qala ya. Ya. Nanti alifnya berubah menjadi ya, menjadi qila. Ya. Contoh lain apa? Di sini ba'a, nanti dia menjadi bi'a. Ihtaja menjadi ihtija. Karena alifnya berubah menjadi ya. Kemudian apabila dia sudasi, ya sudasi nanti ya sudasi dan dia terdapat alif di akhirnya, ya, di sebelum akhir, maka contohnya istataba menjadi ustutiba. Alifnya berubah jadi ya, yang di dhammah awalnya. Kemudian apabila fi'il mudhari ya nanti dhammah awalnya pasti kemudian difathahkan sebelum akhir. Contohnya yansuru menjadi yunsaru. Istaghfara yastaghfiru menjadi yustaghfaru. Yastaghfiru yustaghfaru. Namun apabila ya fi'il mudhari'nya ada matnya sebelum akhir dan ya ada matnya, nanti berubah semuanya dengan alif. Matnya berubah jadi semua ya.
Contohnya yaqulu menjadi yuqalu, yazidu menjadi yuzad, yabi'u jadi yuba'u, yuridu jadi yuridu jadi yuradu, dan seterusnya. Kemudian ada pembahasan muakkad dan ghairu muakkad. Nah, dan nanti pembahasan ya, ada nun sakilah, nun taukid sakilah, dan nun taukid khafifah. Ya, kalau sakilah nanti yang bertasdid, kemudian fathah, kemudian khafifah itu sukun, khafifah itu sukun. Adapun nun taukid ya sakilah dia bisa di tasrif ya, yadhabanna yadhabani yadhabunna, itu lengkap semua sampai dhamir ana, dhamir nahnu. Adapun khafifah yang punya dhamir musanna ya tasniyah, itu tidak bisa ditasrif, sehingga kita tidak katakan misalnya ya yadhabanin atau yaktubanin, ya itu tidak bisa. Yaktubanin tadinya kan yaktubani kan. Nah, kemudian ada nun sukun yaktubanin, nah itu tidak bisa ya. Begitu juga yang ada nun niswahnya, contohnya misalnya yaktubana ini dhamir hunna, yaktubana, maka tidak kita katakan yaktubanan, yaktubanan, yaktubanan. Baik. Dan ada pembahasan mu'rab dan mabni. Ya, mu'rab dan mabni, mu'rab yang nanti bisa berubah, mabni yang tidak berubah apabila kemasukan amil. Ya. Itu untuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ya, jadi ya fi'il ya semuanya adalah mabni. Ya, kecuali yang mu'rab. Ya. Jadi yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari' saja yang tidak bersambung dengan nun taukid ataupun nun niswah atau nun inas. Ya. Jadi semua fi'il mudhari' semuanya adalah mu'rab kecuali ya, yang bersambung dengan nun taukid atau nun inas. Jadi selebihnya adalah mabni semua tuh. Selebihnya adalah mabni. Kemudian ya, mabninya fi'il, mabniun 'alal fathah dan seterusnya nanti bisa dibaca. Bisa dibaca ya, mudah-mudahan ya mudah ya kalau dibaca pun. Ya. Nanti lihat di harokat akhir bangunannya. Harokat akhir bangunannya ya. Contohnya zahaba, ya zahaba ba-nya alif fathah, maka dibaca ya zahaba dengan mabniun ala al-fath. Mabniun ala al-fath. Begitu juga zahabtu atau zahabu. Zahabu mabniun ala al-dhamm. Ba-nya dhammah. Zahabta ba-nya apa? Sukun, maka mabniun ala sukun. Dan begitu seterusnya ya, kalau ada yang dihapus ud'u maka harfu harfil illah atau harfu harfil akhir. Baik. Kita lanjut ya, pembahasan yang baru ya, atau masih sambungan dari pembahasan fi'il ya. Di mana ada alat-alat yang nanti merubah i'rab dari fi'il mudhari'. Tentunya fi'il mudhari' yang mu'rab. Insyaallah nanti kita ini pembahasan yang cukup banyak. Nanti minta perhatiannya ya, mungkin kita cukupkan dengan pembahasan al-adawatul jazimah, namun sebelum al-jazim fi'lain, yang penjazam dua fi'il ya. Jadi kita lanjutkan pembahasan dua fi'ilnya ya, di pertemuan berikutnya ya, insyaallah ya. Jadi kita fokuskan nanti di alat penasab dan sebagian atau alat penjazam satu fi'il saja dulu ya. Ya mudah-mudahan nanti sempatnya. Baik. Saya masuk ke pembahasan ya. Silakan buka halaman 78. Halaman 78. Al-adawatun nasibatu. Alat-alat penasab ya, alat-alat yang menyebabkan fi'il mudhari' ya menjadi nasab. Jadi mansub. Yunsabul mudhari'u idza sabaqathu ihda adawatin nasibati.
Fi'il mudhari itu dinasabkan apabila dia didahului oleh salah satu dari alat-alat penasab. Wahia, dan alat-alat penasab itu adalah, yang pertama adalah an. Yang pertama adalah an. Apa itu an? Ya, wahia harfu masdariyatin wa nasbin wa istiqbalin. Harfu masdariyatin wa nasbin wa istiqbalin. Harfu masdariyah, ya masdariyah nanti ya, ya ini sekedar ini saja ya. Sekedar nanti pengenalan ya apa itu harfu masdariyah, itu harfu nasbin, apa itu harfu istiqbal ya. Ya mungkin nanti kalau bisa nanti kita kasih contoh ya. Masdariyah ya maksudnya nanti bisa di apa takwil ya, takwil ke masdar. Ya, takwil ke masdar. Adapun nasbin ya nanti dia menasabkan, berfungsi sebagai alat penasab. Kemudian wastiqbal ya nanti dia bermakna masa depan. Istiqbal. Ya, contohnya misalnya yang masdariyah di sini ya. Mislu yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Allah menginginkan ya untuk apa? Memberi keringanan kepada kalian, padamu ya. Maka ay yukhaffifa, ini kan yukhaffifa nasab kan, baca mansub ya, mansub dengan fathah ya, karena dia masuk ya fi'il sahihul akhir dengan mansub dengan fathah. Adapun masdariyahnya ya ini bisa kita katakan yuridullahu ya at-takhfifa ankum. Yuridullahu at-takhfifa ankum. At-takhfifa, at-takhfif ya masdar dari yukhaffif. Ini bisa juga kita katakan demikian ya. Dan juga dinamai ya istiqbal ya menjadikan fi'il mudhari yang ada yukhaffif ya itu menunjukkan zaman yang akan datang. Padahal sebelumnya fi'il mudhari'nya bermakna hal sekarang ya. Hal ya yukhaffifa ya. Yukhaffifu itu maknanya hal. Pada asalnya maknanya adalah hal sekarang. Baik. Nah, itu maksudnya ya. Jadi an adalah harfu masdariyah wa nasab wa istiqbal. Ini awalnya, hukum awalnya, hukum asalnya. Baik, kemudian ada penulis mengatakan di sini an mukhaffafatun minas saqilah. Maksudnya gimana? Mukhaffafatun minas saqilah. Jadi maksud mukhaffafa di sini adalah mukhaffafa. Mukhaffafatun min inna. Dia diringankan dari kata inna. Jadi aslinya dia adalah inna. Ya, inna, taukid ya. Atau anna ya. Di tepatnya dia dari anna ya. Termasuk saudari-saudarinya inna. Inna dan anna, ka'anna. Karena nanti di awal dia bisa dibaca inna, nanti di tengah bisa dibaca anna. Yang maksud di sini adalah anna. Ya. Sakilahnya maksudnya anna tadi, ya, yang bertasdid. Ya, mukhaffafah. Mukhaffafah itu yang nanti dihilangkan tasdidnya, diringankan. Ya, maksudnya demikian. Ya. Jadi an mukhaffafatun minas saqilah, an yang diringankan dari anna yang bertasdid. Ya, bitasdid. Baik. Ya. Ada perinciannya. Ya, idza waqa'at ba'da ma yadullu 'alal yaqin fa hiya mukhaffafatun min anna wal fi'lu ba'daha marfu'un. Apabila dia terletak pada sesuatu yang menjelaskan sesuatu yang yakin, yang pasti, artinya 'alal yaqin dan hampir pasti dan juga pasti, ya.
maka dia adalah an-nya itu adalah mukhaffafah. Nanti kita lihat contoh. Dan fiil setelahnya dibaca dengan marfu'. Dibaca dengan marfu'. Kita lihat contoh ya. Penulis membawakan contoh. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan. Ay annahu la yarji'u. Jadi jangan jadi contoh itu cuma sampai qawlan saja ya. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan. Maka apakah mereka tidak melihat, tidak memerhatikan bahwa ya patung tersebut, ini pembicaraan tentang patung ya. Patung anak lembu itu tidak dapat alla yarji'u ilaihim qaulan. Tidak bisa memberikan balasan atau memberikan jawaban kepada mereka. Berikan balasan ya. Yarji'u. Tidak bisa mengembalikan kata-kata, artinya menjawab ya. Menjawab perkataan mereka. Menjawab kepada mereka perkataan. Secara nanti ambilnya. Nah, maksudnya alla yarji'u di sini an-nya itu datangnya dari annahu la yarji'u. Nah, hu-nya itu tadi ya kepada patung. Afala yarawna annahu la yarji'u ilaihim qawlan. Nah, maka yang seperti ini ya memang sering-sering. Nah, kalau misalnya memang teks yang ada dalam Al-Quran ya berarti kita harus sering-sering membaca i'rabul Quran. Ya, apabila kita mulai tidak paham ini maksudnya apa? Ya, kok an-nya tidak fi'il mudhari setelah an kok tidak nasab? Nah, kemungkinan ada yang berpindah dari hukum asal. Hukum asalnya kan tadi kan masdariyah, nasab dan istiqbal. Ya. Memansub ya, memasukkan fi'il mudhari setelah. Maka ya ini ya salah satu yang dibaca marfu'. Terus kemudian yakinnya mana ya? Ya memang pastinya ya patung tersebut tidak dapat memberikan jawaban. Ya, bagaimana bisa ya? Bagaimana bisa patung berkata-kata, berbicara, menjawab pertanyaan mereka? Nah, ini makanya hal yang pasti. Maka di sini ada tulisan alal yakin. Nah, kemudian ya ada yang kedua ya, mukhaffafah. Idza waqa'at ba'da ma yadullu 'ala dhanni aw shibhihi. Nah, ini lawannya dari yakin tadi. Apabila an tersebut ya terletak setelah setelah sesuatu yang dianggap dhon atau yang semisal ya. Maksudnya berupa dugaan ya, berupa dugaan, nanti bisa berupa mengira, memperkirakan, memprediksi apa ya. Di situ. Nah, makanya di sini dikasih keterangan jaza antakuna nasibatan lil mudhari'. Ya, boleh dia dibaca nasab untuk mudhari'nya ya. Wahasibu an la takuna fitnatun. Mereka mengira ya bahwasanya ujian tidak akan ya, menimpa mereka ya. Nah, di sini kan hasibu, mereka mengira. Nah, maka setelahnya ada an. Ya, mereka mengira bahwa tidak akan terjadi fitnah atau bencana-bencana. Bencana-bencana yang akan menimpa mereka. Kita lihat di sini hasibu, ya kan masih dhon. Ada sangkaan, mereka menyangka, mereka mengira. Ya. Maka setelahnya an-nya ini adalah an mukhaffafah. Dan juga bisa kita katakan dia penasab mudhari'. Nah, di sini kan ada jaza an takuna nasibatan lil mudhari', berarti dia mansub. Karena ya sebagai penasab ya. Dan bisa juga an-nya adalah jaza an takuna mukhaffafatan minal musyaddadah. Nah, sini juga bisa kita katakan wahasibu
an la taku, harusnya an la takunu di situ ya. Nah, silakan nanti kalau masih takuna berarti nanti diganti an takunu. Kenapa? Karena mukhaffafah kan? Ya, mukhaffafah tadi di pembahasan yang hamzah ya dia marfu', maka harus dibaca an la takunu. Ya, jadi dia bisa dua kalau dia eh, apa? Untuk yang datang setelah sesuatu yang menjelaskan tentang dhon, perkiraan. Ya. Juga ada tambahan, ya. Jadi ada tambahan kalau misalnya ya dia dalam bentuk dhon seperti ini, ya tidak yakin, ya tidak yakin, maka dibaca mansub lebih baik, ya. Apabila ya ingat ya dibaca mansub lebih baik apabila tidak ada la nafiyah yang memisahkan. Nah, kalau ini kan ada la-nya kan, wahasibu an la takuna fitnatun. Bisa juga dibaca wahasibu an la takunu fitnatun. Ya kalau misalnya kita hilangkan la-nya ya, maka bagusnya adalah dibaca dengan nasab mansub daripada dibaca marfu'. Atau nanti dibaca mansub. Wahasibu an takuna fitnatun. Atau misalnya contoh lainnya firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku. Nah, ini kan. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira? Nah, mengira lagi-lagi mengira, ya, dugaan, dhon atau yang semisal ayyutraku. Nah, ini enggak ada alla yutra. Ka an la an yutraku, yutraku ini mansub, mansub dengan an. Ka an di situ bukanlah ya bukan an mukhaffafah tapi an penasab, ya. Ahasiban nasu ayyutraku. Surat Al-Ankabut ayat 2. Kemudian ya, itu tadi tentang masih ya an mukhaffafah. Kemudian yang keterangan lainnya ya wa idza kanat masbuqatan bi qad wa sini wa saufa ya ta'ayyana ar-rafu. Nah, kalau dia terdahului oleh qad atau sin atau saufa maka eh, wajib rafa. Alima an sayakunu minkum mardha. Nah, maka di situ an sayakunu karena ada sin. Karena ada sin, maka dibaca sayakunu. Misalnya pakai kode ya, misalnya ya. Dhanantu an dhanantu an qad tazhaba atau tazhabu ya. Harus dibaca tazhabu ya. Dhanantu an qad tazhabu. Aku menyangka, aku mengira bahwa qad sesungguhnya engkau akan ya, pergi. Engkau akan begitu juga dhanantu an saufa tazhabu. Ya, maka tazhabu ya hilang pengaruhnya karena pengaruh nasabnya dengan saufa ya. Maka wajib dibaca rafa ta'ayyana ar-rafa kalau didahului oleh qad, sin dan saufa. Nah, itu pembahasan an ya. Pembahasan an. Kemudian yang kedua, alat penasab yang kedua adalah lan. Lan. Wahiyya harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Ya. Dia huruf ya, berarti nanti ya mabni ala sukun dan la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian nafyin ya, dia menafikan ya. Kemudian nasab ya dia nanti menasabkan ya. Kemudian wastiqbal ya. Wastiqbal
dia menafikan masa depan. Contohnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kalian menginfakkan segala apa yang kalian cintai. Apa yang kalian cintai. Maka lan tanalu tadinya lan tanaluna. Tanaluna ya. Maka ada lan menjadi lan tanalu. Tanaluna masuk dalam al-af'alul khamsah ya. Maka kalau mansub nanti dia harfun nun. Harfun nun. Jadi lan ini sebagai lawan dari pemakaian saufa atau sin. Sin dan saufa. Sin dan saufa berarti nanti akan kan? Nah, lan ini yang menafikan ya. Menafikan. Jadi merupakan lawan. Kebalikan dari sin dan saufa tersebut. Ada juga yang mengatakan kalau lan ini asalnya ini sebagai tambahan. Tambahan. Jadi nanti kalau Anda bilang tambahan ya berarti ya, tidak terlalu urgent ya. Jadi lan ini ada yang mengatakan dia datangnya dari la an-nafiyah dan an masdari. Jadi gabungan ya. La'an maka menjadi lan. Jadi la an tanalu. Allahu a'lam. Kemudian yang ketiga idzan. Wa hiya harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbalin. Bahasa idzan ini cukup panjang ya, namun kita cukupkan saja di sini ya. Ya, dia ada huruf ya, huruf berarti tadi ya, huruf tidak punya i'rab nanti. Kemudian dia mabni. Dia harfu jawab. Ya, jawab maksudnya bagaimana ya? Berarti nanti ada jumlah atau syarat sebelumnya atau jawaban dari sebelumnya ya. Lebih tepatnya ada jawaban sebelumnya. Wa jaza ya, jaza ada balasan sebelumnya ya. Ya baik jawab maupun jaza ya. Jawab artinya menjawab. Kalau jaza ya balasan. Ya. Jaza lebih condong bukan pada pertanyaan tapi balasan saja. Tapi kalau jawab biasanya datangnya setelah ada pertanyaan. Kadang juga jawab dan jaza ya sama saja ya. Karena intinya balasan ya. Intinya balasan. Wa nasbin dan dia menasabkan fi'il mudhari'nya dan juga wastiqbali yang masalah ya. Contohnya idzan tanjaha. Nah, kalau tiba-tiba idzan tanjaha ya. Nah, tentu ini datangnya dari jawab dari seseorang yang mengatakan sa'ajtahidu. Aku akan bersungguh-sungguh. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan mungkin saya akan bersungguh-sungguh. Kemudian ada yang menimpali, ada yang membalas. Taib idzan tanjaha. Oleh karena itu maka engkau harus sungguh-sungguh. Nah, itu balasan dari orang yang mengatakan sa'ajtahid. Aku akan bersungguh-sungguh. Maka ditimpali idzan tanjaha, maka engkau akan sukses. Maka engkau akan sukses. Kalau begitu, kamu akan sukses. Ini jawaban dari orang yang mengatakan sa'ajtahid. Begitu juga misalnya, ya tidak selamanya, ya misalnya ini uhibbuka. Ini uhibbuki, ini uhibbuk. Kemudian ada ya langsung ditimpali ya. Idzan uhibbuka. Idzan uhibbuk. Nah, maka di sini tidak boleh uhibbuk ya. Maka dibaca uhibbak. Idzan uhibbak. Maka aku juga mencintaimu. Jadi intinya ada balasan di situ ya. Kalau memakai idzan.
Nah, kemudian ada kai. Yang keempat adalah kai. Adalah kai wahiyya harfu masdariyatin wa nasbin wa istiqbalin. Ya huruf, dia masdariyah, ya nanti bisa, nanti kalau masdariyah nanti bisa ditakwil. Bisa ditakwil. Contohnya di sini adalah, ya kalau masdariyah bisa ditakwil, menasab, dia penasab, istiqbal nanti di masa yang akan datang. Contohnya ji'tu likai ata'allama. Ata'allama karena ada kai, maka dia bisa ditakwil. Jadi ji'tu lita'allumi. Ji'tu lita'allum. Dan biasanya kai ini datang dengan berbarengan dengan la, ya ada lam di situ ya. Berbarengan dengan lam. Lamnya di sini maksudnya lam huruf jar, ya, lam huruf jar. Biasanya ya, demikian. Namun apabila tidak ada, ya, apabila tidak ada misalnya kaila yakuna dulatan bainal ajniya dan seterusnya, maka dianggap muqaddar, ya. Dianggap muqaddar. Ini sebagai tambahan. Dianggap muqaddar. Kalau tidak ada, ya dianggap ada saja, ya. Seakan-akan ada muqaddar. Nah, kemudian ya tadi ya berarti menjadi ji'tu lita'allumi, ya ji'tu lita'allum. Ji'tu likai ata'allama. Ji'tu lita'allumi. Kemudian yang kelima lamu kai. Wa tusamma lamu ta'lil aidan. Tadi juga disebut dengan lam ta'lil. Menunjukkan apa, sebab ya. Sebab terhadap ya, atau ya kadang juga disebut dengan ya untuk apa sih? Nah, itu jawaban dari untuk apa? Untuk apa ya? Limadza? Litubayyina linnas. Nanti contohnya di sini wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Ya, dan kami telah turunkan kepadamu al-dzikr untuk apa? Litubayyina linnas. Peringatan dzikr, peringatan litubayyina linnas. Untuk apa? Untuk menjelaskan agar engkau menjelaskan kepada manusia, pada umat manusia. Dzikr yang maksudnya Al-Qur'an ya. Itu lamukai ya. Jadi sebenarnya lamukai ini ada yang mengatakan sebenarnya ada an yang tersembunyi di dalamnya ya, ada an yang tersembunyi di dalam. Jadi bisa kita katakan ya, wa anzalna ilaika dzikra li an tubayyina linnas. Ya, atau bisa dikatakan annya itu an mutmarah yang tersembunyi. Namun ada juga yang mengatakan ya bukan an ya, tetap sebenarnya lam kai saja, lam kainya saja atau lam ta'lilnya yang menyebabkan dia nasab. Cara nanti bagaimana ya kita ya manut saja, yang penting bacanya kita bisa, maknanya kita tahu ya, ya maknanya kita tahu ya, intinya dia menjelaskan sebab untuk apa ya, tujuannya untuk apa. Baik. Itu tentang lamukai, tentang lamukai. Kemudian nah ini yang perlu ini ya, perlu diperhatikan ya, dari nomor 6 hingga nomor 9, yaitu al-wawu wal fa'u wa thumma wa au al-'atifat. Ya, waw, fa, thumma dan au atof ya. Waw, fa, thumma au ya, yang berfungsi untuk atof ya, huruf-huruf atof. Contohnya la tarum ilman wa tatruka at-ta'aba. Maksudnya gimana ya? Kalau ada maksudnya adalah
janganlah menginginkan ilmu dan ya, janganlah menginginkan kau meninggalkan kemalasan, meninggalkan capek. Ya, jadi maksudnya ya, kalau ingin mendapatkan ilmu ya nanti harus siap-siap juga tidak meninggalkan ya kecapean ya, maksudnya harus siap-siap capek. Nah, kenapa di sini dibaca tatruka? Ya, tatruka. Aslinya kan tatruku, taruka yatruku, tatruku. Nah, di sini ada waw ya, waw. Wawnya apa? Ya waw ataf tadi. Ya kok bisa? Kok nggak ada alat penasab kok bisa ya? Ya waw di sini waw ataf ya ada takdirnya. Takdirnya adalah an di situ ya. Nah, wa an tatruka ta'aba. Jadi karena an tatruka adalah masdariyah, maka dia an masukkan. Jadi perlu diketahui ketika an bersambung dengan fi'il mudhari, misalnya seperti ini an tatruka, maka an plus fi'il mudhari ini dianggap sebagai isim. Oleh karenanya eh, an tatruka di sini atof ke mana? Ke ilman. Atof ke ilman. Paham ya? Ya nanti anta truka atofnya ke ilman. Baik. Kemudian contoh lain, ya ini tadi memakai waw, sekarang memakai fa. Laqad hamamtu an ini a-nya itu harus pakai ini apa? Bendera apa ya? Bahasa Indonesia apa? Jadi dari amaro ya'muru. Kemudian amuro. Aku bertekad untuk aku menginginkan, sungguh aku bertekad untuk atau menginginkan untuk menyuruh bihatabin, menyuruh untuk mengumpulkan kayu, fayuh tataba, maka berkumpullah ya, maka ya, kemudian kayunya itu terkumpul ya untuk dikeringkan ya. Ini pembahasan ya biasa untuk sholat ya, sholat berjamaah. Nah, maka kita lihat fayuh tataba ini ada takdirnya ya, fa'an yuh tataba. Harusnya yahtab. Maka terkumpul lah ya, fayuh tataba. Artinya yuh tatabu kan, fi'il mudhari kan. Nah, ini mansub karena ada an yang ditakdirkan, an mudmarah. Dan dia nanti atof ke hatabin. Ya, atof ke hatabin. Amuro dari kata amuru ya, amuro ya, mansub dengan an. Domir ana ya, aku menyuruh untuk bihatabin. Hatabin itu kayu ya, kayu bakar ya. Menyuruh untuk ya pada kayu ya, maksudnya mengumpulkan kayu, kemudian fayuh tataba. Maka kemudian terkumpul lah kayu bakar tersebut. Kemudian untuk ya nanti dibakar ya. Ihtataba maka ya. Ihtataba yahtatibu ya bermakna jama'ahu, mengumpulkan. Baik, kemudian contoh selanjutnya bisa dibuka halaman 80. Yardha al-jabbanu bil hawa. Hawan ya, hawan dengan nun. Jadi kalau yang masih hamzah nanti diganti dengan nun. Yardha al-jabbanu bil hawani thumma yuslima. Ya. Al-jabban orang yang penakut ya, orang yang penakut itu yardha rela bil hawan dengan kehinaan ya. Summa yuslima ya. Ya bil hawai summa as-salamati ya. Summa as-salamati ya, takdirnya demikian. Summa ayyuslima, an yuslima ada an yang mudmarah di situ. Nah, atau bisa kita katakan summa
as-salamah. Ya, kemudian dia selamat. Apa maksudnya ini? Ya, penakut kalau ya, dia sudah rela dengan kehinaannya, maka setelahnya dia nanti akan selamat. Ya. Allah alam apa maksudnya? Ya. Baik, kemudian ya, maka nalibasharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan. Mana syahidnya adalah li yursila. Tidaklah bagi manusia itu ya, Allah akan berbicara dengannya kecuali ya ini maksudnya Allah itu berbicara atau Allah ya, salah satu dalil Allah berbicara mempunyai sifat kalam ya. Dan ya iya tidaklah manusia itu ya Allah berbicara kepadanya kecuali ya dalam bentuk wahyu atau di balik tabir balik hijab min wara'i hijabin atau yursila rasulan. Nah, ini contoh dari au. Maka yursila ya itu ada takdirnya, ada mudmar an ya. Au an yursila rasulan. Nanti au atau bisa nanti ke hijab min wara'i hijab atau mungkin lebih tepatnya wahyan ya, atau ke wahyan. Atau ke wahyan. Ya, jadi ada 3 pilihan di situ. Jadi kalau bukan wahyu ya dia lewat tabir atau disuruh atau diutusnya utusan itu malaikat Jibril. Jadi ada wahyan, ada yang wahyu secara langsung, ada yang melalui tabir, ada yang lewat malaikat Jibril. Maka yursila setelah au tadi yaitu aunya di sini atau ke nanti ke wahyan. Fahadhihi fil haqiqati mansubatun bi an mutmaratin jawazan. Nah, ternyata disebutkan di sini. Dan ini adalah hakikat dari mansub dengan an yang mutmarah jawazan. Nanti bisa dimunculkan, bisa juga tidak. Ya. Nah, di sini ada tulisan jawazan, tapi dimunculkan pun tidak masalah. Ya. Ya, dan perlu diingat kalau an plus fi'il mudhari tadi, an yang masdariyah ya, an yang masdariyah yang menasokkan fi'il mudhari, ya, dia dihukumi sebagai isim, ya, sebagai isim sehingga dia nanti bisa atof ke isim, ya bisa atof ke isim sebagaimana yang terjadi di sini illa wahyan kemudian nanti di au yursila rasul padahal yursila kan fiil kan. Nah kemudian pembahasan selanjutnya yakni al-mansubatu bi an mutmaratin wujuban. Nah ini harus disembunyikan secara total, sembunyikan penuh ya, wajib disembunyikan. Tuqaddaru an wujuban ba'da khamsati ahruf. Ya, dan ditakdirkan ya wajib ditakdirkan an tersebut setelah 5 huruf. Setelah 5 huruf. Yang pertama lamil juhud wa hiya allati taqa'u ba'da ma kana aw lam yakun. Ya. Pokoknya kalau lam juhud ini selalu datang, selalu ada setelah ada ma kana aw lam yakun. Nah, kadang lam juhud ini pun tidak diartikan ya. Pokoknya kalau ada lam yang datang setelah makana atau lam yakun maka dihukumi sebagai lamul juhud. Lamul juhud. Contohnya di sini ya maka Allahu liyazlimahum. Maka Allahu liyazlimahum. Tidaklah Allah itu menzalimi mereka. Ya, sudah cukup di situ. Tidaklah Allah itu menzalimi mereka. Jadi selalu Allah itu tidak akan menzalimi mereka. Baik pada manusia ya. Kemudian lam yakunillahu liyaghfira lahum
dan Allah Allah tidaklah mengampuni atau memberikan ampunan bagi mereka. Nah, ini maka lam di situ dinamakan lamul juhud. Apa dalilnya? Yaitu ada makana atau lam yakun. Ya. Kemudian fa'u as-sababiyah. Ya. Fa as-sababiyah. Fa sababiyah wa hiya allati tufidu anna ma qablaha sababun lima ba'dahu. Yaitu fa yang memberikan arti bahwasanya sebelumnya adalah sebab untuk setelahnya. Ya, maksudnya nanti ada pernyataan awal, kemudian setelahnya adalah adalah akibatnya. Bisa dibilang demikian. Ya, intinya awalnya adalah sebab, kemudian disambung oleh fa sababiyah, maka setelahnya jadi akibat. Jadi dikatakan demikian. Ya, karena di sini hiyallati tufidu anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Maka yang sebelumnya menjadi sebab. Setelahnya bisa dikatakan sebagai akibat. Bukan yang setelah fa sababiyah adalah sebab ya. Ya, ini mungkin sering terkecoh ya. Contohnya kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tataghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Maka makanlah ya, makanlah ya dari rezeki dari apa-apa yang baik yang kami rezekikan, yang kami berikan rezeki pada kalian. Wala tataghaw, dan janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas fihi pada makanan tersebut padanya ya. Fayahilla 'alaikum ghadabi, ya, maka ya kalau kalian melakukan demikian ya, akibatnya apa? Fayahilla 'alaikum ghadabi, maka ya akan yahilla akan halal bagi kalian ya kemarahan, maksudnya ya yang nanti mengakibatkan kemurkaanku kepada kalian. Ghadabi, kemarahanku akan menimpa kalian. Nah, maka tadi ayahillah dibaca ya mansub ya karena ada fa sababiyah. Ada yang menyatakan ya fa-nya yang menjadi sebab yang menjadi nasab. Ya, ada juga yang ya kalau di sini berarti dikatakan tuqaddaru, berarti muqaddarah ya. Fa'an yahilla, berarti ada an di situ. Jadi ya jangan terbalik ya, kalau fa'u sababiyah sebelumnya yang jadi sebab, bukan setelahnya. Setelahnya ya kita katakan sebagai akibat. Ya, karena itu tadi tufidu anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Baik, kemudian yang ketiga adalah waul ma'iyah. Waul ma'iyah. Waw yang mengandung pengertian apa? Berbarengan ya, berbarengan. Ya, jadi ya walaupun tidak berhubungan, namun kejadian tersebut nanti berbarengan ya. Contohnya la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Ini syair ya. Ya, janganlah engkau melarang an khuluqin, dari suatu khuluq, perbuatan, wa ta'tiya mislahu, sedangkan engkau melakukan melakukan pekerjaannya, melakukan yang semisal. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimun. Idza fa'alta 'azimun. Nah, mana arun berarti artinya maka itu akan menjadi arun
kesalahan menjadi aib bagimu apabila engkau mengerjakan hal tersebut. Arun alaika idza fa'alta 'azimun. Ya, 'azimun ini nanti ininya ke arun ya. Karena arun menjadi aib yang sangat besar bagimu. Ya, arun 'azimun alaika idza fa'alta. Kalau ini demikian. Arun 'azimun alaika idza fa'alta. Karena menjadi aib besar jika engkau melakukannya. Nah, kita lihat contoh ininya ya. Sini ada wata'tiya. Apa hubungannya? Ya maksudnya ini masih berhubungan ya. Tanha an khuluqin, janganlah engkau melarang suatu perbuatan. Wata'tiya. Sedangkan saat itu engkau juga melakukan hal yang sama. Maka di sini wawunya adalah waw ma'iyah. Waw yang bersama. Maka di sini dibaca ta'tiya. Tadinya ta'ti. Kemudian mansub dengan adanya waw ma'iyah. Atau ada an yang mudmarah. Wa an ta'tiya mislahu, sedangkan engkau pada saat itu juga bersamaan dengan itu, nah, engkau melakukan yang semisal. Maka hal ini menjadi aib yang sangat besar bagimu jika engkau melakukan. Arun 'azimun 'alaika idza fa'al. Kemudian ya kayaknya ini semua bisa sampai alat penasab ya. Baik. Kemudian hatta, yang keempat adalah hatta ya. Hatta wa hiya allati bi ma'na ila aw lam ta'lil. Ya. Nah, ini bisa bermakna ila berarti ke ya, menuju ya, bisa juga bermakna apa? Lam ta'lil, agar ya, supaya ya, ta'lil itu biasa bermakna agar ya. Ya contohnya ya mislulan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kami senantiasa bersama orang-orang tekun, kami senantiasa di atasnya ya, menjadi orang-orang yang tekun hatta yarji'a ilaina Musa, sampai ya kembali kepada kami Musa ya. Sampai Musa kembali kepada kami. Sebentar ya. Oh, ini maksudnya adalah apa? Tentang ini ya, tentang penyembahan terhadap patung ya. Ilan nabraha alaihi, kami senantiasa bersamanya. Alaihi itu bersama patung ya. Akifin. Ya. Akifin di sini bermakna iktikaf ya, nanti ya. Intinya ya, kami akan tetap bersama atau kami senantiasa bersama patung tersebut ya, menyembah ya, akifin, menyembah hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa kembali kepada kami. Intinya syahidnya adalah di yarji'ah ini ya, yarji'ah. Hatta an yarji'ah. Nah, di sini maknanya apa? Maknanya sampai, bermakna ila. Ila an yarji'a ilaina. Sampai. Namun ada juga kan di sini ada lamu ta'lil ya. Bermakna ta'lil hatta ya. Ya, contohnya misalnya ati'illaha hatta tafuza biridhah. Ya, taatilah Allah, ati'illaha hatta tafuza biridhahu. Taatilah Allah hatta, hingga, ini masih hingga ya. Agar ya, lebih tepatnya agar. Agar tafuza biridhah, agar kalian mendapatkan ridhonya ya. Hatta tafuza biridhahu, agar kalian atau agar supaya kalian mendapatkan ridho dari Allah. Itu bermakna ta'lil. Kemudian yang terakhir ya, kelima au, wa hiya allati bima'na ila au illa, istighnafiyah. Ya. Bermakna ila ya, di sini bermakna ila.
Ya, contohnya apa? Eh, di sini syair lagi ya. Ini la astashilanna, harusnya la astashila. Istashala yastashilu. Nanti coba dikoreksi itu ya. La astashilanna. Jadi dari kata istashala yastashilu. Yastashilu kemudian ditasrif ke dhamir ana menjadi astashilu ya. Astashilu. Kemudian kena apa? Nun taukid sakilah dibarengi dengan lam, ya, maka eh, la astashilanna, ya di situ sudah la astashilanna sa'ba au udrikal muna, ai ila an udrikal muna, ya maksudnya bagaimana ya, la astashilanna, ya betul-betul benar-benar sungguh, ya sungguh aku telah menganggap mudah as-sa'ba, sebuah kesulitan, ya au udrikal muna, ya bu sini au bukan bermakna atau ya, tapi ila hingga, ya sampai-sampai hingga aku uderika, jadi kata uderiku uderikal muna, aku mendapatkan keinginanku, ya. Mendapatkan cita-cita, menggapai cita-cita. Maka kita lihat di situ au menasabkan uderika, uderiku tadi yang uderiku menjadi uderika. Ai ilaan uderikal muna, muna itu keinginan, ya cita-cita, harapan. Nah, itu dia pembahasan tentang al-adawatun nasibah. Ya. Ya, meskipun nanti ada banyak penjelasan, kita cukupkan sampai situ saja. Jadi ya, kita lanjutkan nanti pembahasan al-adawatu al-jazimah, insyaallah. Itu dulu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, jazakumullahu khairan atas perhatian dan juga partisipasinya. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.